warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail Hasan, salah satu dai ambasador Cordova Korps Dompet Duafa yang dikirim dakwah ke Suriname, Amerika Selatan. Kali ini waktu menunjukkan pukul 3:40 waktu Suriname, dan nanti saya akan sahur pukul 4. Jam 5:20 saya harus sholat subuh, dan sekitar jam 6 lebih sedikit sudah isyraq, dan nanti akan ada acara perpindahan lokasi. Jadi sekarang saya masih berada di Wisma KBRI Kedubes untuk Suriname. Sebenarnya simpel. Kali ini semalam saya menjelaskan beberapa materi berkenaan dengan program dai yang memang dikirim oleh Dompet Duafa dalam rangka memberi penjelasan, memberi pengetahuan berkenaan dengan agama Islam. Dan profil lembaga, kita tahu ini bahwa lembaga ini diprakarsai orang Madiun, namanya kalau nggak salah Pak Kusno Hadi gitu. Beliau berkehendak supaya ada sebuah lembaga yang memanage secara langsung perzakatan dan juga perwakafan yang bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Akhirnya tahun 93 terbentuk, kemudian membesar, dan tahun 2013 terbentuklah Cordova Korps Dompet Duafa. Dari sanalah para dai dikirim ke luar negeri untuk bisa membina, menjelaskan pengetahuan agama, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan cara-cara sholat dengan benar, cara-cara wudhu dengan benar, dan meranah kepada urusan ekonomi, yaitu bagaimana menjadi fasilitator dalam pembayaran zakat, baik zakatul fitri maupun zakatul mal. Ini penting dipahami semua bahwa orang-orang yang berkontribusi dalam memanage keseluruhan zakat tersebut itu seringkali disebut dengan amil. Amil ini memiliki satu bagian dari 8 bagian asnaf, yaitu 12,5% 12,5% Jadi kalau sekarang di sana itu sekitar waktu jam 2 lebih, karena memang kita memiliki perbedaan waktu 10 jam. Ya, 10 jam. Ini sudah berjalan bertahun-tahun, bahkan ini hampir tahun ini menginjak tahun ke-25 kalau nggak salah. Dan Dompet Duafa ini, Dompet Duafa ini sudah mengirim dai ke seluruh benua. Ya, terima kasih Dek Yanti yang sudah mendoakan, semoga sukses juga tuh tempenya, enak banget di negeri mana itu? Di Rembang, ya, di Rembang. Jadi ada beberapa program Cordova di situ meliputi dai ambasador lah. Dai ambasador ini salah satunya saya, yang memang diutus untuk pergi ke wilayah negara-negara minoritas yang membutuhkan pencerahan-pencerahan tentang Islam, yang mengajak dengan kelembutan, dengan baik, bukan mengejek dengan kekerasan. Nah ini, karena memang dakwah itu merangkul bukan memukul, ya kan? Dakwah itu memberitahu dengan benar, bukan mengajak berantem melulu, kan gitu. Nah, ini ada beberapa materi di situ, ada Bina Mu'alaf, Amazing Muslimah, Islamic Learning Center, Network Management, ada forum halakoh Islam juga. Nah, dai ambasador ini dikirim ke beberapa negara, ya,
mulai dari Vietnam, Hong Kong, Australia, Jepang, Korea Selatan, Makau, Kanada, Tiongkok, Amerika, Prancis, Yunani, Italia, Kamboja, Singapura, Malaysia, Thailand, New Zealand, Timor Leste, Filipina, Papua Nugini, Taiwan, Belanda, Suriname. Ini adalah 20 negara yang tahun ini dikirim oleh Dompet Duafa untuk memberi kajian keislaman di negeri sana. Nah, dari Ambassador tahun 2013 sudah ada beberapa negara, terus tambah lagi, dan tahun ini 20 negara. Itu saja barangkali. Oh, Bapak Haris Waton, dosen saya, terima kasih sudah menonton saya, Pak Haris. Semoga berkah saya berjaya nih di Suriname. Maaf, ini kamarnya saya sendiri. Ini saya pertontonkan, ini kamarnya masih belum bener nih, masih saya acak-acak soalnya seharian saya masih capek. Saya harus mengkondisikan diri untuk bisa sehat dan juga fix atau fisiknya fit gitu, sehingga saya bisa memberi tausiah dengan baik. Dan perbedaan waktu ini cukup mengganggu karena saat ini saya diharuskan untuk segera sahur, sementara di Indonesia saya diwajibkan untuk lapar kan gitu. Jadi perbedaan waktu ini juga mempengaruhi bagaimana puasa di negeri seberang itu mau nggak mau harus sejalan dengan keinginan hatinya. Jadi untuk yang kemarin saya ambil rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berpuasa karena memang mau nggak mau puasa itu ketika sudah meniat di salah satu negeri, maka mau nggak mau ketika dia melintas ke negara orang lain, dia akan berbuka dengan sesuai negeri itu. Bayangkan, ketika waktu itu saya sahur di Amsterdam. Dan di Amsterdam puasanya 20 jam. Sementara saya sahur di situ, kemudian saya naik pesawat 10 jam. Sampai lokasi maghribnya 2 jam lagi. Maka saya harus menunggu 10 jam lagi, padahal 10 jam lagi saya sudah jam 2 dini hari itu. Terjadi ketimpangan ketika saya harus berbuka ala Suriname, maka akan mengalami puasa terpendek gitu. Tapi ketika saya ikut puasa Amsterdam, maka akan terjadi perbedaan waktu yang sangat mencolok. Nah, ini. Maka penting sekali bagi kita memahami bahwa rukhsah Allah yang berupa musafir, ya. Musafir yang diberi keringanan oleh Allah, udahlah, itu diambil rukhsahnya, kita ganti di hari yang kemudian gitu. Jangan memaksakan diri puasa 20 jam gitu, akhirnya malah keteteran di belakang hari atau di belakang waktu-waktu yang tersisa seperti itu, karena memang kondisinya belum bisa fit. Sempat juga mengalami jet lag. Jet lag itu kondisi di mana ketika saya berdiri itu merasakan sebuah gerakan-gerakan yang seolah-olah bergoyang gitu. Dan itu tidak 1, 2 kali, 3 kali, yang penting diimbangi dengan banyak-banyak minum air putih. Nah, itu akan bisa menetralisir rasa-rasa yang nggak enak semacam itu. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Nanti kita sambung lagi pertemuan mendatang. Nah, ini saya memakai ini. Nah, ini supaya saya benar-benar utusan dari Indonesia, biar tidak diculik nanti sama anggota ISIS. Nah, anggota ISIS nggak bakalan kesini, soalnya medannya sulit kesini. Tapi nggak apa-apa, kita doakan semoga orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan benar itu menjadi jihad yang syuhada, kaum syuhada. Tapi yang jihad karena memang konspirasi politik belaka, semoga diluluh lantakan oleh Allah. Itu aja, kita mendoakan hal-hal yang baik, sementara hal-hal yang buruk kita hindari sedemikian rupa supaya tidak mengalami keguncangan dalam hidup. Terima kasih sudah menonton. Ada 5, 6, 7 orang, 4 orang, 3 orang, atau bahkan 0 orang pun, saya tetap siaran di sini. Nanti bisa di save di Facebook dan bisa berulang kali dilihat apa sih Dompet Duafa itu gitu. Jadi intinya memang mengajari kita bagaimana kita memerdekakan orang lain dari belenggu hutang, belenggu ekonomi, belenggu
ketidakpahaman agama, belenggu kebodohan, belenggu segala belenggu-belenggu yang ada di masyarakat kita, mencoba untuk mengangkat. Ada pertanyaan Mas Rangga Badruzaman Ahmad, Jamaah Tabligh ada di situ Pak? Saya belum menemukan satu orang pun di sini Jamaah Tabligh. Rata-rata di sini adalah orang-orang yang sudah mukim, meskipun cara pakaiannya ada yang seperti Jamaah Tabligh, yang pakai jubah dan juga pakai pakaian putih-putih itu. Tapi saya terus terang belum menemukan orang-orang yang sesuai dengan pertanyaan Anda, yaitu belum ada yang tabligh. Jadi sudah menetap, dan rata-rata mereka subhanallah pergi ke masjid pun itu mereka tidak jalan kaki. Bukan berarti rumahnya jauh dengan masjid. Iya, itu menjadi salah satu alasan. Rata-rata mereka menggunakan kendaraan Pajero, Fortuner, Alphard. Paling enteng itu Innova gitu, untuk datang masjid dalam rangka sholat Jumat maupun sholat tarawih gitu. Lah, mereka gaya kehidupannya hampir mirip seperti gaya kehidupan Malaysia, maupun lingkungan-lingkungan juga mempengaruhi kondisi mereka. Saya pikir seperti itu. Jadi memang di sini karena memang termasuk tanah Katulistiwa, jadi memang dilintasi oleh panasnya matahari, jadi panasnya berasa banget, tapi dinginnya juga berasa banget. Nah, 12 jam sama masing-masing 12 jam. Lah, kesemuanya itu membantu mereka untuk bisa mengembangkan potensi-potensi keturunan dari nenek moyang mereka untuk terus bisa berusaha secara sekreatif mungkin. Dan ilmu agamanya yang masih begitu minim, alhamdulillah sudah ada beberapa ustadz di sini. Namun sayangnya ada beberapa godaan ustadz. Artinya godaan ustadz ini karena ada ustadz yang alumni Timur Tengah tiba-tiba datang dan membid'ahkan segala hal yang menjadi tradisi umat Islam yang ada di sini, yang memang keturunan dari orang Jawa. Misalkan wayang, misalkan acara sekaten, misalkan acara selamatan, itu menjadi sebuah kendala tersendiri bagi dai-dai atau ustadz-ustadz yang tercipta dari Timur Tengah, yaitu Wahabi. Ini yang menjadi kendala kita. Jadi penting dipahami bahwa di negeri orang ini ternyata memang mau nggak mau harus bisa passing, menyamakan posisi kita dengan mereka, lalu kita bisa berbicara untuk bisa mempengaruhi mereka dan mencoba untuk menelisik pemahaman mereka, seberapa paham mereka terhadap ilmu agama. Lah, barulah yang belum dipahami oleh mereka, kita bisa mengajari mereka. Oh iya, di India ketemu jamaah tabligh dari Suriname. Saya kira dari Indonesia, saya ajak ngomong bahasa Indonesia, nggak bisa, tapi bisa bahasa Jawa. Mungkin ada 1-2 orang. Semalam saya hanya melihat 1 orang yang berpakaian seperti Jaulah, tapi saya nggak yakin itu. Beliau juga bertanya tentang dalil saya. Dia bertanya tentang Ali Imran ayat 133 dan saya sampaikan gitu aja, karena memang lokasi dan tempat waktunya sangat mendesak. Saya belum sempat berbicara banyak kepada mereka, dan insya Allah nantilah kita akan temukan ada beberapa. Kalau memang ada, saya sampaikan ada. Ini belum sampai ke ranah pemahaman, karena memang baru 1 malam saya menjadi imam di 1 masjid. Karena sampai hari akhir nanti, maksud saya hari terakhir bulan Ramadan, saya akan berpindah ke lokasi 1 masjid ke masjid yang lain gitu. Jadi nggak ada 1 masjid pun yang terulang untuk didatengin. Itu sayangnya, karena padahal di situ kita pengen follow up berkenaan dengan pemahaman yang sedang berlangsung ataupun pemahaman yang belum didapatkan oleh jamaah gitu. Nggak tahu apakah dari pihak panitia sini, yaitu Nurul Sobri Center, bisa memfasilitasi kita untuk bisa ketemu kembali yang kedua kali, supaya membicarakan perihal yang belum mereka pahami tentang program-program kita, maupun perihal yang barangkali dibutuhkan untuk bisa kita wacanakan di sini. Untuk terus kiblatnya di sana, di sini itu ada 2. Ada yang mengharap arah kiblatnya yaitu
arah timur Serong ke utara, ya, arah timur Serong ke utara, apa disebut apa, Tenggara apa itu. Sementara ada juga yang masih menghadap ke arah kulon, arah kiblat bawaan dari Indonesia, itu ada. Dan kalau nggak salah mereka cuman 30-35% masih menghadap ke arah kulon versi Indonesia. Sementara yang 70% lebih sudah mengalami pembaharuan kiblatnya. Bukan berarti masjidnya itu dihadapkan gitu, enggak, cuman bikin pengimaman di posisi belakang gitu, menghadap ke sana, arah balik gitu. Nah, ini sudah ada pemahaman semacam itu, sudah diberi pemahaman, tapi ada juga yang masih belum ada mau Ka'bah. Ya benar, mestinya menghadap Ka'bah. Iya. Arah kiblah itu kan memang menghadap Ka'bah. Sementara orang menganggap kiblah itu ngulon. Nah, padahal dia posisinya di baratnya Ka'bah. Nah, pemahaman ini perlu diwacanakan perlahan-lahan. Jangan sampai dengan kekerasan sehingga mereka justru malah memusuhi kita. Kita memberi pencerahan yang baik terhadap mereka, jangan sampai ibadahnya mereka terganggu sebab kesalahpahaman ini. Ya, dalilnya sudah ada. Ainama tuwallu fathamma wajhullah. Dimanapun kamu menghadap, itu sudah arah menuju Allah. Itu mungkin itu yang menjadi dalil kuat mereka oleh orang-orang Jawa yang dulu, sehingga mereka masih kuat kolot untuk bisa menghadap arah ngulon, meskipun itu sebenarnya malah kiblatnya berada di belakang dia gitu, arah ngulon gitu. Ya lucu aja, ini bisa menjadi sebuah wacana baru gitu. Kedepannya ada kan daidah yang sekiranya bisa memberi pemahaman matang tentang ilmu falak itu, ilmu falak yang juga sekaligus mengukur qadrul imkan, mengukur juga arah kiblatnya mana gitu. Karena memang saya diutus untuk dakwah, ya udah dakwah aja dulu. Barangkali memang saya belum dikasih link untuk bisa menemui muslim-muslim yang masih ngulonan seperti itu. Ya, memang mereka dibawa ke sini dalam kondisi kakek nenek mereka dibawa kondisi ke sini itu dalam kondisi memang masih abangan. Mereka hanya paham sholat 5 waktu, hiburan-hiburan, tradisi-tradisi yang barangkali di Indonesia sudah nggak ada gitu. Ya kedepannya insya Allah lah kita kaji hal-hal yang semacam itu, dan semoga juga saya diberi kesehatan zahir dan batin dan kuat membawa misi dakwah ini oleh Cordova, sehingga tercapailah cita-cita Cordova untuk bisa membantu sama lain. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ya, itu saja barangkali. Terima kasih, dan saya menjelang sahur ini. Selamat menjelang berbuka untuk Indonesia ya. Saya mau menjelang sahur ini. Dan nanti kita ketemu setelah jeda pariwara berikut ini. Ya, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.